berjumpa kembali pada sesi bahasan mikroprosesor, khususnya mikroprosesor yang biasa digunakan pada PC atau personal computer. Apakah mikroprosesor itu dan apa pula fungsinya? Untuk mengetahui lebih jauh tentang seluk-beluk mikroprosesor, mari kita dengarkan penjelasan berikut ini. Topik bahasan kita kali ini adalah prosesor. Baik arti kata prosesor, fungsi prosesor, maupun bagian-bagian fisik dari prosesor itu sendiri. Prosesor berasal dari bahasa Inggris yang bermakna pemroses. Nama lain dari prosesor ini adalah CPU, yang merupakan kependekan dari Central Processing Unit, yang di dalam bahasa Indonesia bermakna unit pemroses pusat. Pada bahasan kali ini akan ditekankan pada mikroprosesor atau prosesor mikro, dan difokuskan pada mikroprosesor golongan x86. Mikroprosesor golongan x86 adalah mikroprosesor yang biasa digunakan pada personal komputer atau PC. Penulisan kata mikroprosesor pada beberapa literatur atau buku sering disingkat menjadi MIU-P atau UP. MIU ini menyimpulkan kata mikro, P ini kependekan dari prosesor. Dengan demikian, MIU-P ini bermakna mikroprosesor, sedangkan U ini berasal dari MIU yang juga menyimpulkan kata mikro, sedangkan P adalah kependekan dari prosesor. Dengan demikian, UP juga bermakna mikroprosesor. Mikroprosesor pada personal komputer biasanya terdapat atau terpasang pada motherboardnya. Berikut ini saya tampilkan sebuah motherboard dari personal komputer lengkap dengan mikroprosesornya. Yang saya tunjuk ini adalah motherboard, sedangkan yang di tengah berbentuk kotak ini adalah mikroprosesor. Apabila mikroprosesor ini kita definisikan, maka mikroprosesor adalah komponen yang secara fisik wujudnya berupa chip yang terdapat dalam suatu sistem komputer jenis PC yang berfungsi sebagai unit pusat pemroses atau pengolah data dan instruksi, serta mengontrol keseluruhan jalannya sebuah sistem komputer. Mungkin Anda sehari-hari sering mendengar nama sebuah komputer seperti Pentium, Pentium 2, Pentium 3, Pentium 4, Core 2 Duo, Core 2 Quad, Core 2 Extreme, Core i3, Core i5, ataupun Core i7. Sebenarnya nama-nama tersebut bukanlah nama unit komputer secara keseluruhan. Sebenarnya nama tersebut adalah nama dari mikroprosesornya itu sendiri. Nah, sekarang saya akan melepas mikroprosesor ini dari motherboardnya, dan saya tunjukkan pada Anda. Perhatikan pada layar Anda bahwa pada mikroprosesor ini terdapat kaki-kaki berbentuk pin ini. Nah, di motherboardnya terdapat lubang-lubang tempat menancapnya pin-pin tersebut. Lubang-lubang tempat menancapnya pin ini disebut dengan nama soket. Jumlah lubang pada soket dengan jumlah pin yang ada pada mikroprosesor sepadan. Jumlah pin pada setiap mikroprosesor berbeda-beda tergantung jenisnya. Seperti yang Anda lihat pada layar ini adalah mikroprosesor Pentium 4 yang memiliki pin sebanyak 478. Pada jenis mikroprosesor Pentium 4 yang lain, yaitu yang versi awal yang sebelum versi mikroprosesor ini, memiliki pin berjumlah 423.
Saya berikan contoh yang lain. Pentium 3 itu memiliki pin sebanyak 370. Jelas di sini jumlah kaki ini tergantung dari jenis mikroprosesornya. Nah, mikroprosesor yang menggunakan pin-pin semacam ini disebut dengan mikroprosesor tipe PGA, kependekan dari Pin Grid Array. Di sisi lain, terdapat juga mikroprosesor tipe LGA yang merupakan kependekan dari Line Grid Array. Mengenai tipe-tipe mikroprosesor PGA dan LGA, perbedaannya dan kesamaannya itu akan dibahas pada sesi yang lain. Nah, pada layar Anda sekarang saya tampilkan dua buah mikroprosesor. Yang besar ini adalah mikroprosesor Pentium 3, sedangkan yang kecil ini adalah mikroprosesor Pentium 4 seperti yang Anda lihat tadi. Kalau tadi sudah kita kenal apa yang namanya pin, kali ini saya perkenalkan bagian-bagian yang lain dari mikroprosesor tersebut. Yang berwarna hijau ini disebut substrat, tempat menancapnya pin-pin tadi. Dan yang di tengah-tengah ini namanya core atau inti prosesor. Pada core inilah terjadi pengolahan data atau pemrosesan data dan instruksi tadi. Karena core ini berfungsi sebagai pengolah data dan terus bekerja terus-menerus, mengakibatkan core ini menjadi cepat panas. Biasanya di atas core ini dipasangkan pendingin khusus untuk mikroprosesor yang disebut heatsink, dan di atas heatsink itu terdapat fan atau kipas. Saya tunjukkan mikroprosesor yang ada di sebelahnya, yaitu mikroprosesor Pentium 4. Jika saya buka tutupnya ini, maka terlihat seperti pada layar Anda. Yang tengah ini adalah core dari mikroprosesor Pentium 4 tadi, dan core ini tertutup oleh logam yang telah saya buka tadi. Logam ini bernama IHS atau Integrated Heat Spreader, berfungsi untuk menyebarkan panas yang berasal dari core-nya itu sendiri. Sedangkan zat atau bahan antara core dan IHS ini disebut dengan nama TIM atau Thermal Interface Material. Bahan ini berfungsi untuk menghantarkan panas yang ada pada core itu menuju ke IHS-nya. Dan di atas IHS inilah nanti akan dipasangkan heatsink dan fan-nya. Sesuai dengan namanya IHS, Integrated Heat Spreader, logam ini berfungsi sebagai penyebar panas yang berasal dari core-nya ini sendiri. Heat spreader ini memiliki titik kontak yang lebih luas dibandingkan dari core-nya ini sendiri, sehingga panas yang disalurkan dari IHS menuju heatsink-nya akan lebih banyak dan lebih cepat. Selain berfungsi sebagai pembantu untuk menyebarkan dan menghantarkan panas ke heatsink, IHS ini juga berfungsi sebagai pelindung core. Sebagai contohnya pada Pentium 3 tadi, seperti saya tunjukkan pada layar Anda. Pada Pentium 3 ini tidak memiliki IHS, sehingga core-nya langsung bersentuhan dengan heatsink-nya. Dalam pemasangannya akan sulit dan dikhawatirkan core ini akan rusak karena tekanan dari heatsink atau karena kecerobohan teknisi dalam memasangnya. Kerusakan dari core ini dapat mengakibatkan kerusakan fatal pada mikroprosesornya. Mikroprosesor bisa tidak berjalan normal atau sama sekali dia tidak bisa beroperasi. Dengan adanya IHS ini, maka core ini akan terlindung atau terhindar dari kerusakan-kerusakan semacam tadi. Selain itu, IHS ini juga berfungsi untuk memudahkan pemasangan heatsink
pada permukaan mikroprosesornya, karena permukaannya yang lebih luas dan rata sehingga pemasangan heatsink itu menjadi lebih mudah. Ingatlah bahwa di antara IHS dengan heatsink dalam pemasangannya sebaiknya diberikan pasta, karena pasta ini akan berfungsi membantu transfer panas dari mikroprosesor menuju ke heatsinknya. Apabila pasta ini tidak diberikan, dapat mengakibatkan mikroprosesor itu tidak bisa berjalan normal karena panas yang timbul tidak bisa disalurkan atau dibuang ke heatsink. Akibatnya komputer bisa menjadi hang. Pada penjelasan tadi telah dibahas beberapa pengetahuan tentang mikroprosesor. Masih banyak hal-hal yang belum dibahas di sini. Misalnya, teknologi dan fitur-fitur mikroprosesor itu sendiri, serta pengetahuan lain yang berkaitan dengannya. Semua itu akan dibahas satu persatu secara rinci. Sampai jumpa pada sesi berikutnya.